Ya, saya mau sharing sedikit, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kita bisa menyegarkan kembali pernikahan kita. Tadi ketika Pak Yus berbicara tentang menua, saya mendapatkan satu kata-kata, biar kita bisa menjadi tua, usia kita bisa menjadi tua, tapi jangan biarkan cinta kita menjadi tua dan menjadi keriput. Nah, akhirnya siapa ya ya? Usia boleh tua, tapi cinta jangan menjadi tua dan keriput. Karena kalau menjadi tua dan keriput tidak segar lagi ya. Bagaimana kita menyegarkan kembali? Ada beberapa hal sih yang saya tulis berdasarkan pengalaman dari saya secara pribadi dan dengan suami pastinya. Yang pertama, jangan lupa ungkapkan cinta pada pasangan kita. Biasa dengan ciuman. Ya, kalau perempuan selalu mengharapkan ungkapan cinta. Itu perempuan. Tapi perlu kan? Ya, saya tahu perlu. Ya. Jangan lupa mengungkapkan cinta kasih kita pada pasangan kita dengan ciuman, dengan pelukan. Kalau dulu sering mencium istrinya, sekarang lupa, jangan. Bapak Ibu di rumah, apakah hari ini sudah mencium pasanganmu? Nah, saya sudah. Aku udah tanya kamu. Saya sudah. Lalu mungkin akan berlanjut pertanyaan berikutnya, berapa kali? Jadi sekarang kalau belum, Bapak Ibu di rumah cium pasangan kalian masing-masing. Dan yang kedua, luangkan waktu berdua saja dengan pasangan. Seringkali gini, ketika kita sudah memiliki anak, apalagi anak masih kecil, masih balita, ibu-ibu ini biasanya sering melupakan suaminya. Ya, itu juga pengalaman saya. Saya sering melupakan, pokoknya fokus kepada anak, ganti popok, mandiin, itu kan nggak habis-habisnya rasanya. Tapi kalau kita membiasakan itu dan melupakan waktu berdua saja dengan pasangan kita akan merasa ya lebih baik aku cari kesenangan yang lain di luar gitu ya. Jadi saya belajar ketika itu, saya menyadari bahwa tidak boleh melupakan pasangan kita. Walaupun sudah memiliki anak, biasakan untuk ada waktu bersama berdua saja pada waktu anak tidur. Biasakan kita sediakan waktu untuk pasangan kita ya. Karena pasangan kita juga membutuhkan kita, bukan anak kita saja ya. Kemudian yang ketiga, singkirkan teleponmu. Saya tulis ya. HP-mu. Saya singkirkan teleponmu agar pasangan kita merasa kita lebih mengutamakan dia. Kadang-kadang maksudnya HP toh. Iya, ya, HP, iya, HP-mu. HP-mu. Karena telepon sudah sudah hampir tidak ada ya. Semua adalah HP ya. Pak Yus paling sering mengingatkan saya. Ya. Jadi dia merasa gini, kalau saya di mobil ya seringkali dia kayak aku sopirnya. Ya, seringkali saya cemburu dengan Bu Indah karena dia lebih sering meraba HP dibandingkan meraba saya. Lebih sering dia melihat HP daripada melihat HP saya. Loh, berarti kan begini. Kadang-kadang begini. Saya kadang-kadang ini ada kesempatan. Kadang-kadang saya merasa cemburu dengan dia. Loh, diam. Dia lebih suka melihat cerita orang lain, story orang lain daripada story saya. Abisnya kamu gak pernah nyetop. Loh, yang ngobrol maksudnya itu bukan story di HP. Loh, saya kadang-kadang dia lihat semua story orang lain. Saya katakan dia ingin tahu apa yang orang lain lakukan dan pikirkan, tapi dia tidak ingin tahu apa yang saya pikirkan dan lakukan. Nah, itu tidak baik, Bu Indah. Sekalian. Ini kesempatan Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, jangan sampai kita ini melihat story orang lain lebih banyak dibandingkan story istri atau suami kita, bukan story di HP. Artinya begini, kepada istri kita ingin katakan, aku pengen tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu ingin lakukan. Nah, itu jauh lebih penting
dan jauh lebih menarik daripada story-nya orang lain. Ini oh iya ini jasa kamu. Iya silakan. Lanjutkan. Sudah stop. Oke, stop. Kemudian pokoknya kalau ngomong soal HP dia HP itu bikin cemburu. Ucapkan kata-kata penghargaan pada pasangan kita, hargai pasangan kita, hargai suamimu, katakan kamu orang yang spesial, orang yang terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Jangan berbicara bahwa orang itu lo bagus, ini lebih cantik, ini lebih pintar. Jangan gitu puji orang lain di hadapan pasanganmu. Di hadapan orang lain juga nggak perlu. Tapi belajarlah menghargai dan menyadari bahwa pasangan kita adalah pasangan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Supaya kita tahu bahwa itu salah satu kompas ya. Kalau buat saya itu salah satu kompas bahwa saya harus sadar bahwa ini orang yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya, ya. Kemudian yang kelima, biasakan tidur pada jam yang sama. Jadikan tempat tidur itu spesial, private buat pasangan suami istri. Seringkali saya melihat ya, ada pasangan-pasangan gitu ya, istrinya sudah tidur, suaminya masih baca atau masih nonton TV sendiri gitu ya. Jadi kayak kesepian gitu. Tapi buat saya tidur bersama pada jam yang sama itu penting, bukan terus tidurnya, tapi kan ya sebelum tidur kita bisa ngobrol, kita bisa ngobrol segala sesuatunya ya. Jadi belajar buat saya itu menyegarkan gitu. Kadang-kadang yang tadi siang belum sempet diomongin, tiba-tiba di kamar sebelum tidur kita bisa ngobrol, kita bisa bicarakan. Nah itu sesuatu yang buat saya menyegarkan gitu ya, buat saya merefresh pernikahan gitu ya. Kemudian yang keenam, kadang-kadang diperlukan saling mengerling. Nah, ingat ketika muda, mengerling itu main mata. Ketika muda kan kita sama pacar kita kan sering ketep-ketepan gitu. Kenapa setelah tua nggak pernah gitu ya? Karena nggak pernah kelilipan, Bu. Nah, itu sesuatu yang mengingatkan kita ketika kita muda. Kadang-kadang menyalakan kembali gairah cinta. Kadang-kadang bukan ketep-ketepan aja gitu. Kadang-kadang senggol-senggolan, lulus-lulusan. Kenapa dulu dilakukan, kenapa sekarang enggak? Yang sudah sah menjadi suami istri. Ya. Yang dulu dilarang nyenggol-nyenggol ya. Sekarang disuruh sah, nyenggol enggak mau. Aneh gitu ya. Aneh. Jadi sekarang Bapak Ibu seringlah senggol, seringlah elus, seringlah pegang-pegang. Nah, gitu ya. Pasangan masing-masing ya. Oke. Kemudian saya sampai 7 aja ya Pak. Ya sampai 7. Yang ke-8 aku. Ya. Yang ke-7 adalah berbagi minat atau hobi satu dengan yang lain. Maksudnya temani minat pasanganmu. Ya jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan dia sendiri. Saya misalnya pasangannya suka nonton film gitu ya. Kita sukanya baca misal gitu ya. Ya kadang-kadang ini Pak Yus dan saya nih. Saya lebih suka menonton dari beliau suka membaca. Kadang-kadang beliau menemani saya nonton TV gitu. Cuman saya nggak bisa menemani dia membaca. Kadang ya saya sama-sama di kamar, tapi baca yang lain gitu. Temani. Ya, itu ke-7 hal yang mau saya sharing. Ya, yang ke-8 saya sampaikan begini ya. Ini kan suami istri ya. Saya mendorong bahwa suami istri harus berhubungan badan atau berhubungan seks secara teratur. Yaitu merupakan bagian daripada membangun keintiman satu dengan yang lain. Bagaimana masing-masing bisa menciptakan kondisi sehingga berhubungan badan, berhubungan seks atau berhubungan intim suami istri itu bisa dilakukan secara teratur dan secara menyenangkan.